Impact Kids. Halo anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap semangat, penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami mengucap syukur atas berkat-Mu sewaktu kami tidur. Pagi ini Bapa, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu akan bercerita. Siapa yang punya teman yang saudara kembar? Ada? Oh, ada ya. Nah, kali ini Ibu akan bercerita saudara kembar ya, Tini dan Tina ya. Suatu hari Tini pulang sekolah, mukanya muram. Ya, kesel sekali, kelihatan dia kesel. Dia masuk kamar, lalu menutup pintu kamarnya, dan dia menangis. Lalu Tina masuk ke kamar dan bertanya, "Kenapa Tini kamu menangis?" "Aku sebel sama kamu. Kamu sok tahu. Kamu semuanya nomor 1. Matematika dapat 10. Aku cuma dapat 7. Tina merasa tersinggung disebut sok tahu, lalu dia keluar, tidak terima. Nah, Ibu mendengar pertengkaran tersebut. Lalu Ibu datang. "Ada apa, Nana? Kenapa kalian bertengkar?" Lalu Tina bilang, "Itu Tini iri sama aku. Karena nilai matematika aku dapat 10, dia dapat 7. Lalu Ibu berkata, "Tini, bukankah esai bahasa Indonesia mendapat 10? Sedangkan Tina cuma dapat 6. Kenapa kamu iri?" Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah iri kepada orang lain? Seperti cerita tadi ya, membandingkan diri ya dengan orang lain. Ingat ya, Tuhan itu menciptakan kita masing-masing dengan karunia yang unik ya, sehingga kita dapat menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain dengan cara kita sendiri. Secara istimewa ya, Tuhan itu memikirkan kalian ya. Dengan semua keunikan kalian, Tuhan itu memikirkannya. Biarkan Tuhan Yesus menggantikan iri hati kalian itu dengan kasih-Nya ya, sehingga kalian dapat menggunakan kasih Tuhan Yesus untuk bersaksi. Apapun karunia kalian, pasti kalian dapat menggunakannya untuk kemuliaan namanya ya, untuk membantu orang lain ya. Contohnya kita buka di 1 Petrus 4 ayat 10. Yuk kita buka kitab kita. 1 Petrus 4 ayat 10, Ibu bacakan. "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Ibu ulang lagi ya. "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Jadi kalian hendaknya menggunakan karunia apapun yang Tuhan sudah beri untuk apa tadi? Untuk melayani orang lain sebagai pelayan Tuhan yang setia ya. Tuhan Yesus sudah memberi kita masing-masing karunia yang berbeda agar dapat
bekerja sama. Untuk apa? Untuk menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya dengan menunjukkan kasih Tuhan ya. Tuhan Yesus menjadikan kita masing-masing pintar dan berbakat dengan cara masing-masing ya. Dan Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua, sehingga Tuhan Yesus rela datang ke dunia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ingat anak-anak, Tuhan Yesus membuat kalian unik untuk satu tujuan, yaitu memuliakan namanya. Amin. Yuk kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk karunia yang sudah Engkau beri kepada kami masing-masing, karunia yang unik. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak iri hati dengan karunia orang lain, tapi tolong kami supaya kami dapat bekerja sama untuk memberitakan firman-Mu melalui karunia yang sudah Engkau berikan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.